Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Talibat KMI kelas 11 yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita sambung kembali pelajaran kita. Kita sampai di dalil yang kedua dari bab ini. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala walahuma anha qalat walahuma ay al-Bukhari wa Muslim wa huwa yugni an qawlihi fi akhir akhrajahu fala'allahu sabqu qalamin. Nah, ya ini sebenarnya kemarin sudah mulai saya sampaikan, cuman terputus karena ada perlu ya. Nah, ini disebutkan di awal, walahuma ini nanti sama dengan di akhirnya ya, penyebutannya. Taib. Anha Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan lamma nuzila bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ketika nuzila bi Rasulillah bi dhammin nun wa kasrir zai ai nazala bihi malakul maut. Yang dimaksud adalah turunnya malaikat maut kepada beliau untuk mencabut roh beliau yang mulia. Ketika malaikat maut turun kepada Nabi, ini kan berarti kalau artinya ketika diturunkan kepada Rasul kan begitu. Maksudnya adalah malaikat maut ketika diperintah oleh Allah untuk turun kepada Nabi Muhammad SAW, tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi. Nabi SAW tafiqa, lihat bi kasril fa wa fathiha, bisa dibaca tafiqa wa tafaqa ya. Maknahu ja'ala, maknanya adalah ja'ala. Khamisatan kisaun lahu a'lamun ai khututun, kain yang memiliki garis-garis ya. Taib. Jadi Nabi ketika turun malaikat pada beliau ya, beliau menutupkan kain ya, selimut beliau yang bergaris-garis itu ya, kain selimut beliau ke wajah beliau. Fa idza tamma biha kasyafaha, dan jika iktamma biha ay ghammathu fahtabasa nafsuhu anil khuruj ya, ketika beliau merasa sesak untuk bernapas begitu, nah beliau kasyafaha ay azalaha an wajhihi syarif, menariknya, menghilangkannya dari wajah beliau yang mulia. Jadi bayangkan aja ya, situasinya kan sangat sulit ya. Antum kalau pernah kedinginan sampai banget gitu kan, mungkin dikerubutin seluruh badannya. Nah, paham ya, sampai mukanya dikerubutin kan antum ya. Maka Nabi SAW saat berada seperti itu ya, beliau menutupkan kain selimut beliau sampai ke wajah beliau, kemudian ketika agak sesak nafas beliau turunkan lagi, demikian. Nah, faqala wa huwa kadzalika. Lalu kemudian Nabi berkata, padahal dalam keadaan yang sangat sulit seperti itu ya, ai fi hadhil halatil harijati yuqasi syiddatan naz'i ya, beliau di dalam keadaan yang sangat sulit sekali seperti ini, beliau menderita ya, rasanya naza, rasanya sakaratul maut ya. Ketika kondisi sakaratul maut seperti itu ya, beliau mengatakan laknatullahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Beliau memperingatkan umat Islam ya, ketika dalam keadaan seperti itu dengan satu kalimat ini ya, laknat Allah kepada orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur-kubur para nabi mereka sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Yuhadziru ma sona'u ya, maksudnya adalah ay la'anahum tahdhiran li ummatihi antas la'ama sona'u. Nabi memperingatkan umat Islam ini agar tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani ya. Walau la dzalika ubriza qabruhu, seandainya tidak seperti itu, ay laula tahdhirun nabi, seandainya Nabi mengatakan laknatullah alal Yahudi ini bukan untuk memperingatkan umat Islam ya, bukan untuk mentahdzir umat ini mimma sona'u,
wa la'anahu min man fa'alahu, memperingatkan umat Islam dari apa yang dilakukan Yahudi dan Nasrani dan melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena apa yang mereka lakukan. La ubriza qabruhu, sungguh ya akan ditampakkan kuburan beliau. La dufina kharija baitihi, sungguh beliau akan dikubur di luar rumahnya. Ya. Kuburan beliau kan akhirnya di mana? Di rumah Aisyah. Ya. Ghaira annahu khusya an yutakhadha masjidan. Ya. Artinya ya di mana ya beliau takut jika kuburan beliau dijadikan masjid. Ya. Yurwa bi fathil kha, ya, bil bina'i lil fa'il, diriwayatkan ya khasya, ya apa di sini kan bacanya khusya, tapi ada riwayat lain yang membacanya dengan kha, bukan khu tapi khasya, ya di fathah kha-nya, berarti kan binanya fa'il, ya ada fa'ilnya. Fa'ilnya siapa ya? Fa'ilnya Nabi sendiri, ya. Beliau takut kalau kuburannya dijadikan masjid, ya. Fayakunul makna, maka maknanya adalah anna rasul, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam huwallazi amarahum bi adami ibrazi qabrihi. Kalau dibaca khosyia seperti itu, maknanya bahwa Rasul sendirilah yang memerintahkan para sahabat untuk tidak menampakkan kuburan beliau. Wa yurwa bi dhammil kha bil bina'i lil maf'ul, dan ada riwayat ya seperti yang kita baca ini dibacanya ya khusyia, ya, binanya lil maf'ul. Fayakunul makna anna sahabata humul ladzina khasyau dzalika falam yubrizu qabrahu. Maka kalau dibaca khusyia berarti ini yang khawatir untuk menampakkan apa kuburan Nabi adalah para sahabat. Oleh sebab itu para sahabat menguburkan beliau ya di rumah Aisyah supaya tidak nampak dan dijaga. Maksudnya dijaga itu kan kalau ada istri beliau di situ kan tidak ada yang boleh masuk kan. Nah, ya. Nah ini dua-duanya ya disebutkan oleh Syekh Fauzan benar ya, karena memang akhirnya ya Nabi SAW setelah memperingatkan ini mau meninggal kok memperingatkan ini kan, berarti kan Nabi itu sangat perhatian jangan sampai kuburan beliau dijadikan seperti kuburannya nabi-nabi terdahulu yang mana orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikannya masjid. Nabi tidak ingin seperti itu, ya. Ketika beliau mau meninggal memperingatkan hal tersebut. Masya Allah ya, ini sedemikian detailnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mana global dari hadis ini? Ana Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam hirsan minhu ala himayati tauhid wa tajnibil ummati ma waqa'at fihi al-umamud dhalatu minal ghuluwi fi kubri anbiya'ihim hatta ala dhalika bihim ila syirki. Ya. Nabi SAW sangat bersemangat untuk melindungi tauhid dan menjauhkan umat Islam ini dari apa yang umat-umat sesat dahulu jatuh di dalamnya, dari perkara ekstrim, hulu, perkara melampaui batas dalam kuburan orang soleh dan para nabi mereka, sampai perkara itu mengantarkan mereka kepada kesyirikan. Nah, Nabi SAW di sini ja'ala sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi siyaqil mauti wa maqasi syiddatin naja'i yuhadziru ummatahu an la yaghlu fi qabrihi fayattakhidhuhu masjidan yusalluna indahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya meskipun beliau berada di dalam kondisi yang sangat sulit ya, beliau menghadapi kematian dan juga sulitnya kisah pencabutan nyawa ini ya, artinya beliau hampir berada dalam kematian. Beliau memperingatkan umatnya agar tidak hulu ya, tidak melampaui batas dalam kuburan beliau sehingga menjadikan kuburan beliau sebagai masjid yang mereka sholat di sisinya. Kama fa'alatil yahudu wan nasara dzalika ma'a kuburi anbiya'ihim wa sallallahu wa sallama alaihi laqad ballagal balagal mubina. Ya, maka sebagaimana yang telah dilakukan Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat sujudnya, maka itu dilarang oleh Nabi. Maka salat Allah dan salam kepada beliau yang sungguh benar-benar menyampaikan penjelasan yang sangat terang bahkan sebelum beliau meninggal. Masya Allah ya. Nah sekarang gimana kok kemudian Masjid Nabawi kok ada
kubur nabinya. Nah, itu ceritanya panjang ya. Yang intinya sesungguhnya kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bersatu dengan Masjid Nabawi ya. Jadi apa ada batasan-batasannya. Nanti kalau antum ke sana antum bisa lihat itu dari pintu 1, 2, dan 3. Ya, di pojok-pojok nanti itu pun apa benar-benar di apa namanya nanti ada jalan di sini tuh, ada jalan ya, baru apa kiblat raudhah itu di sini, pengimaman raudhah apa itu di sini. Jadi nanti lihat aja ya bagaimana apa kemudian di sini nih makam Baqi begitu gede sekali ya, di luarnya. Nanti lihat saja sendiri kapan-kapan insya Allah Ta'ala. Yang jelaskan para ulama ya, sesungguhnya dulu kubur Nabi ya, misalkan ini Masjid Nabawi, ini rumahnya Aisyah begitu ya. Jadi memang berpisah ya. Ini masjid, ini rumah Aisyah aslinya kan begitu. Dan memang para nabi itu dikubur di tempat meninggalnya. Nah, dan akhirnya ketika perluasan Masjid Nabawi pun tidak pernah ke arah situ dulu-dulunya. Nah, ya, ke arah yang tidak menyentuh kuburan tersebut begitu. Ya, tapi karena memang ada ijtihad dari beberapa penguasa saat itu, ya akhirnya apa namanya? Nah, nanti lihat sendiri aja. Dan di kubur Nabawi, kubur Nabi ada apa? Ada Nabi SAW, kemudian ada Abu Bakar, ada Umar ya. Nanti 3 di situ ya. Nanti ada tulisannya begitu. Nah, ini pun sudah dikondisikan sedemikian rupa sehingga ya bentuknya trapesium. Artinya tidak ada yang tahu sisinya dari mana. Dan di sini nanti banyak penjaganya itu. Ada orang-orang doa atau apa itu nanti dimarahin. Ya. Dan yang biasanya ada di situ yang dongo-dongo apa sampai nangis-nangis ya orang Indonesia. Ya, nyambuh diceritani apa. Nah, ya jadi insya Allah nanti antum bisa lihat sendiri. Tayyib. Yang artinya intinya yang ingin saya sampaikan bahwa ya, Masjid Nabawi dengan rumah Aisyah itu berpisah. Ya. Taib, mafhum ya. Dan dikisahkan memang nanti di situ ada museumnya. Di sini rumah-rumah istri Nabi yang lain, begitu ceritanya. Nah, namun memang setelah apa namanya perluasan ya hilang semua begitu. Taib. Nah kita kembali lagi ke hadis ini, keterkaitan hadis dengan bab anna fil man'a min ibadatillahi inda kuburil anbiya'i wattikhadhiha masajida li'annaha yufdi ila syirki billahi. Bahwa di dalam hadis ini ada larangan dari beribadah pada Allah di sisi kuburan para nabi dan menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid. Kenapa dilarang? Karena perkara itu mengantarkan kepada syirik kepada Allah. Faedah yang kita bisa petik yang pertama, al-man'u min ittikhadhi kuburil anbiya'i wassalihin masajida yusalla fiha lillahi li'anna dzalika wasilatun ila syirki. Larangan dari menjadikan kuburan nabi dan orang soleh sebagai masjid yang mereka sholat di dalamnya untuk Allah. Ya. Karena perkara itu menjadi perantara utama menuju kesyirikan. 2. Syiddatuh timamir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tinaihi bitauhid wa khaufihi an yu'adzama qabruhu li anna dzalika yufdi ila syirki. Besarnya perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau sangat sekali perhatian dengan tauhid dan beliau sangat takut ya kuburan beliau akan diagungkan ya. Karena perkara mengagungkan kuburan itu mengantarkan kepada kesyirikan. Jadi sebelum meninggal pun Nabi sangat perhatian dengan tauhid ini. 3. Jawazu la'nil yahudi wan nasara wa man fa'ala mithla fi'lihim minal bina'i 'alal quburi wa ittikhadhiha masajida. Bolehnya untuk melaknat orang Yahudi dan Nasrani dan siapa yang melakukan perbuatan seperti perbuatan mereka, yaitu apa? Membangun kuburan dan menjadikannya masjid ya. Nah, kemudian yang keempat, bayanul hikmati min dafnin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa anna dzalika liman iftitani bihi.
penjelasan hikmah kenapa Nabi dikubur di rumah beliau, di rumah Aisyah ya, di rumah Nabi yang ditinggali Aisyah di situ. Ya, bahwa perkara itu untuk mencegah fitnah dengan kuburan beliau. Ya, coba kalau kuburan Nabi ditaruh luarnya, kan tidak ada yang jaga. Nanti bisa-bisa malam-malam ada yang datang, ada yang ini. Dan ingat ya, ketika zaman Nabi pun sudah ada orang-orang munafikin ya, yang mereka ternyata berusaha untuk menghancurkan Islam malahan dengan berbagai cara yang mereka usahakan. Ya, bisa-bisa mereka menyebar isu begini begitu ya kan. Kalau kuburannya Nabi tidak dijaga waktu itu. Nah, maka hikmah Allah Subhanahu wa taala kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di rumah Aisyah. Ya, 5. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam basyarun yajri alaihi ma yajri alal bashari minal mauti wa syiddatin nazai. Bahwa Nabi itu manusia biasa yang berlaku atas beliau apa yang berlaku bagi seluruh manusia dari kematian dan juga ya rasa berat, rasa sulit ketika ya naza, ketika proses hampir meninggalnya. Nah, satu lagi hadis yang kita bahas ya. Wali Muslimin an Jundub ibni Abdillah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jundub ibni Abdillah. Siapa beliau? Wa Jundub ibni Abdillah ibni Sufyan al-Bajali sahabiyun masyhurun mata ba'da sittin radhiyallahu anhu. Ya. Qala beliau mengatakan sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqul. Ya. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal dengan 5 khamsu layalin wa qila khamsi sinin. Ya. Maksudnya 5 di sini 5 hari sebelum beliau meninggal, atau dalam pendapat yang lain 5 tahun sebelum beliau meninggal. Ya, tapi memang yang dikuatkan oleh para ulama 5 hari sebelum meninggalnya Nabi. Ya. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 hari sebelum beliau meninggal, beliau mengatakan, ya, Inni abra'u, sungguhnya aku berlepas diri, amtani wa unkir, aku berlepas diri dan mengingkari, ilallahi, aku berlepas diri kepada Allah, an yakuna li minkum khalil. Ya. Aku berlepas diri kepada Allah dari menjadikan salah seorang dari kalian sebagai khalil. Khalil itu apa? Al-khalil huwal mahbubu ghayatal mahabbah. Siapa yang dicintai dengan puncak kecintaan. Jadi Nabi itu tidak mencintai seorang pun ya dengan puncak kecintaan beliau. Kenapa? Karena Nabi menjadikan puncak kecintaannya adalah Allah. Paham kan? Nah, kemudian ya Nabi mengatakan fa innallaha qad ittakhadhani khalilan. Karena sungguh Allah Ta'ala menjadikan aku sebagai khalilnya. Jadi Masya Allah, Allah mencintai Nabi Muhammad dengan puncak kecintaan Allah, ya, sebagaimana dengan kemuliaan dan keagungan Allah. Dan Nabi pun puncak kecintaannya ya Allah Ta'ala. Naam, kama takhadha Ibrahim khalila. Allah menjadikanku khalil sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan, dan seandainya aku ya mengambil khalil dari umatku, menjadikan seorang yang kucintai dengan puncak kecintaanku, kata Nabi ya, latakhatu Abu Bakrin khalilan, sungguh aku akan jadikan Abu Bakar sebagai khalilku, Abu Bakar sebagai orang yang kucintai dengan puncak kecintaan. Seandainya boleh loh ya. Tetapi Nabi kan tidak menjadikan Abu Bakar ya, ataupun Nabi tidak menjadikan siapapun sebagai khalilnya, karena puncak kecintaan Nabi ya Allah Ta'ala. Nah, Nabi di sini ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar. Ya, seandainya Nabi dibolehkan oleh Allah untuk mencintai seseorang itu dengan puncak kecintaannya, maka Abu Bakar lah yang akan beliau cintai dengan puncak kecintaannya. Abu Bakar Abu Bakar As-Siddiq Abdullah ibn Uthman, ya nama aslinya ya Abdullah bin Uthman ibni Amir ibni Amr ibni Ka'ab At-Taimi, khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa afdalu sahabati bil ijma', ya mata sanata thalitha ashar ya walahu thalathin
walahu thalathun wa sittuna sanatan radhiyallahu anhu. Beliau umurnya juga 63 tahun ketika meninggal. Beliau meninggal 2 tahun setelah Nabi meninggal. Ya. Masya Allah. Ya, ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Kemudian Nabi melanjutkan, ala wa inna man kana qablakum. Ya, ala harfus tiftahin wa tanbih. Ini huruf untuk memulai sesuatu perkataan, ya, yang isinya itu hal yang penting di belakangnya, ya, mengingatkan dengan huruf ala ini. Ketahuilah bahwa, ya, man kana qablahum yakni al-yahud wa nasara, orang-orang sebelum kalian yaitu orang Yahudi dan Nasrani, yattakhiduna qubur anbiya'ih masajida, mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid, bisolati indaha wa ilaiha wa bina'il masajidi wal qubabi alaiha. Menjadikan kuburan sebagai masjid piye carane? Dengan cara sholat di samping kuburannya, satu, ya, sholat menghadap kuburannya, dua, ya, yang ketiga membangun masjid di atas kuburan itu, lalu yang keempat memberi kubah-kubah di atas kuburan para nabi tersebut. Jadi 4 perkara itu adalah membangun kuburan, ya, membangun masjid di atas kuburan itu caranya 4 itu. Mahfum? Nah, ya. Ketahuilah bahwa umat sebelum kalian menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidul qubura masajida fa inni anhakum an dzalika. Di akhirnya Nabi menegaskan jelas sekali ini, riwayat Muslim sahih ini. Ya. Ala, ketahuilah, jangan sampai kalian menjadikan kuburan sebagai masjid karena aku melarang kalian dari perkara itu. Jadi ini bukan perkara yang remeh. Makanya Nabi SAW sebelum meninggalnya sangat perhatian dengan melarang, ya, orang untuk ibadah di sisi kuburan ini. Masya Allah, ya. Mana global dari hadis ini, yuhaditsu sallallahu alaihi wasallam qubaila wafatihi. Nabi, ya, berbicara sejenak sebelum meninggalnya, 5 hari sebelum meninggalnya. Ila ummatihi bihaditsin muhimmin. Mewasiati umatnya dengan perkataan yang sangat penting. Fayukhbiru an makanatihi indallah. Nabi mengabarkan tentang kedudukannya di sisi Allah, yaitu apa tadi? Khalilnya Allah. Wa annaha balagat a'la darajatil mahabbati, yang mana Nabi, ya, mendapatkan puncak kecintaan dari Allah. Kama nalaha abuhu Ibrahim alaihissalatu wassalam, sebagaimana bapak beliau Nabi Ibrahim juga meraih keutamaan tersebut. Walidzalika nafa an yakuna lahu khalilun ghairullah. Oleh sebab itu, karena Allah telah menjadikan Nabi sebagai khalilnya, Nabi pun, ya, menafikan selain Allah sebagai khalilnya. Jadi khalilnya Nabi hanyalah Allah. Lianna qalbahum tala'a min mahabbatihi wa ta'zimihi wa ma'rifatihi. Karena hatinya Nabi penuh dengan kecintaan kepada Allah, pengagungan pada Allah, dan mengenal pada Allah Ta'ala. Fala yattasi'u li ahadin, maka tidak ada tempat bagi siapapun di hati beliau kecuali Allah Ta'ala. Walau kana lahu khalilun, dan Nabi menerangkan tadi, seandainya Nabi boleh menjadikan seorang manusia itu beliau cintai dengan puncak kecintaan, ya, minal khalqi, dari kalangan makhluk ini, lakana Abu Bakrin As-Siddiq, maka sungguh khalil yang beliau pilih itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Wa huwa isyaratun ila fadli Abi Bakar wastikhlafihi min ba'dihi. Dan ini adalah isyarat kepada keutamaan Abu Bakar dan juga sahnya beliau sebagai pengganti ketika Nabi telah meninggal. Thumma akhbara an ghuluwil yahudi wan nasara. Kemudian Nabi mengabarkan di akhir tentang sikap hulu dari orang Yahudi dan Nasrani fi kuburi anbiyaihim, dalam perkara kuburan nabi-nabi mereka. Hatta sayyaruha muta'abbidatin syirkiyatin wa naha ummatahu an yaf'alu mithla fi'lihim, yang sampai akhirnya orang Yahudi menjadikan kuburan-kuburannya itu sebagai tempat beribadah, ya, tempat untuk menyekutukan Allah di situ. Maka Nabi SAW melarang umatnya dari melakukan perbuatan Yahudi dan Nasrani tersebut. Keterkaitan hadis dengan bab, ya, jelas sekali insyaallah, ya. Anna fihi nahya an ittikhadil quburi amkinatan lil ibadah. Bahwa hadis ini, ya, jelas sekali berisi tentang larangan menjadikan kubur sebagai tempat, amkinah jamak dari makan, ya,
sebagai tempat ibadah. Kuburan itu bukan tempat ibadah, ngono wae gampangnya, ya kan? Li'annahu wasilatun ila syirki, karena menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah itu adalah perantara kesyirikan. Kama taf'alul yahudu wan nasara wa ghairuhum min ahlil bid'ah. Sebagaimana dilakukan oleh yang Yahudi, Nasrani dan selainnya dari kalangan ahlul bid'ah. Dan sekarang di Indonesia tersebar, ya sekarang ya yang namanya tolok ukur kebenaran bukan manusianya tetapi dalil. Ya, dalilnya jelas kok ini. Hadisnya melarang, Quran juga melarang. Ya tinggal mau ikut sopo, ikut Al-Quran atau ikut orang yang salah, kan begitu. Mafhum ya? Nah, maka semoga Allah menjaga kita dari perbuatan kesyirikan. Faedah yang kita bisa petik, yang pertama, nahyu an ittikhadil quburi amkinatan lil ibadati yusalla indaha wa ilaiha wa yubna 'alaiha masajid wa qubab, ya. Hadaron minal wuku'i fi syirki bisababi dzalika. Larangan dari menjadikan kubur sebagai tempat untuk beribadah, sholat di situ, sholat menghadapnya, ya, bangun masjid di atasnya, bangun kubah di kuburan itu sebagai bentuk kehati-hatian dari apa? Jangan melakukan itu semua sebagai bentuk kehati-hatian dari jatuh pada kesyirikan karena mengagungkan kuburan itu. Masya Allah ya, penting sekali. Dua, saddud dara'i al-mufdiyati ila syirki. Ya, faedah yang kedua adalah apa? Nutup celah yang mengantarkan kepada kesyirikan. Ketiga, itsbatul mahabbati lillahi subhanahu ala ma yaliku bijalali. Penetapan cinta bagi Allah Ta'ala sesuai dengan apa yang pantas bagi keagungan dan kemuliaan Allah Ta'ala. 4. Fadlul khalilaini Muhammad wa Ibrahim alaihi wassalam. Keutamaan dua khalil, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Kelima, fadlu Abi Bakar Siddiq, keutamaan Abu Bakar Siddiq. Wa anu afdalul ummati alal itlaq, dan beliau adalah umat yang terbaik secara mutlak. Masya Allah, Abu Bakar Siddiq, ya. Maka kalau ada orang yang benci pada Abu Bakar Siddiq, itulah Syiah, kata Imam Ahmad, ya. Bahkan beliau mengatakan di antara ciri orang Syiah itu ya orang yang benci pada Abu Bakar dan Umar, ya. Masya Allah. Dan Syiah bukan dari Islam, ya. Para ulama menjelaskan banyak sekali ya kisah apa bahwa intinya kalau Syiah ada ya Islamnya redup, ya. Bahkan salah satu kisah terbesar yang ditulis oleh Ibnul Athir dalam kitab tarikh beliau yaitu apa? Al-Kamil, itu yang berisi sejarah ya, lengkap sampai runtuhnya apa namanya Daulah Abbasiyah, itu dikisahkan bagaimana Syiah itu berkhianat sehingga Daulah Abbasiyah waktu itu hancur lebur binasa, buku-buku para ulama ya dibakar, dilempar ke sungai Eufrat saat itu ya di Irak sono, ya, istana dihancurkan dan 1,8 juta kaum muslimin Ahlussunnah wal Jamaah dibantai gara-gara dua orang, ya. Yang pertama orang namanya Ibnu Al-Qami yang dia jadi gubernur Irak saat itu, dipilih oleh khalifah untuk mengurusi wilayah itu, dan dia Syiah. Nah, dia kerjasama ya dengan salah satu penasihatnya apa Hulagu Khan yang ternyata dia juga orang Syiah, ya. Namanya saat ini saya lupa ya. Nah, jadi dua orang ini kerjasama ya untuk menghancurkan Daulah Abbasiyah saat itu. Ibnu Al-Qami ya karena dia pimpinan wilayah saat itu, dia mengatakan Baghdad ini dijaga sedikit aja. Tadinya pasukannya 150.000 dikurangi sampai hanya 30.000. Lah yang ini dikasih tahu, sudah beres, ya, sudah beres, ya, sudah dikurangi, nanti kalau sudah siap silahkan gempur Baghdad. Ya, akhirnya benar ketika Ibnu Al-Qami ngasih kode, ya, saya ingat namanya, orang ini namanya Nasiruddin At-Tusi, ya. At-Tusi ini, Nasiruddin At-Tusi ini, ya, ngasih tahu ke Hulagu Khan, wah itu Baghdad udah kosong, itu udah tinggal sedikit pasukannya, ayo gempur, ya. Bahkan dalam apa riwayat juga sebelumnya itu ya khalifahnya itu ditipu mentah-mentah, khalifahnya itu dibunuh ceritanya, ya. Khalifahnya ditipu, dikasih apa
yaitu anaknya Hulaku kan anaknya tuh perempuan gitu kan, pengen menikahi anaknya Musta'sim yang saat itu jadi khalifah Abbasiyah yang terakhir itu. Ya, akhirnya khalifah dan 500 orang termasuk anaknya, termasuk putra mahkota ya, termasuk bagian para ulama pergi mau menemui Hulaku kan karena dikasih tahu kabar dusta oleh orang-orang Syiah itu ya kan, bahwa anak perempuannya Hulaku kan pengen dijodohkan sama anak laki-lakinya khalifah. Akhirnya 500-an orang itu berangkat mau nemuin Hulaku, ndak bawa senjata. Di tengah jalan disikat, ya, dibunuh semua 500 orang ini. Bahkan ya, jenazahnya khalifahnya saat itu dimasukkan karung, dilemparkan ke laut. Masya Allah. Ya begitu kisah mengerikannya ya Syiah ini. Ya sampai akhirnya kan udah leluasa. Satu di sini Ibnu Al-Qami buka jalan, ya Nasiruddin Atusi ngasih tahu Hulaku. Ya akhirnya ya masuklah Hulaku kan ya, membantai 1,8 juta, bayangkan. Ya orang Solo ini aja cuman berapa ratus ribu ini. Mungkin 500-an ribu orang. Ya 1,8 juta umat Islam dibantai ya, dengan sebab pengkhianatan orang-orang Syiah. Ya maka luar biasa ya, Syiah itu di mana-mana menghancurkan umat Islam. Ya. Ngeri ya. Kalau cerita sejarahnya lebih lengkap ya nanti aja kalau udah masuk insyaallah taala. Yang terakhir, annahu dalilun ala khilafati Abi Bakrin As-Siddiq ya. Dalam hadits ini jelas sekali ada kisah, ada dalil keabsahan dari kekhalifahannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Taib selesai. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.